pas. Saat ia membuka kaca mobil, seluruh tanah yang berada di luar malah tumpah dan masuk ke dalam. Tekstur tanah yang mengotori dirinya juga masih basah dan lembek. Dari sini sudah dipastikan bahwa peristiwa yang menimpanya adalah tanah longsor. Di sisi lain, retakan di atap mobilnya terlihat semakin melebar. Seketika itu juga Jack langsung menambal kaca itu dengan isolasi yang tersedia di dalam mobilnya. Lalu, ia mengambil pengunci setir untuk menahan massa dari tanah itu. Untung saja, cara yang dilakukan Jack ini cukup efektif. Persediaan air putih di mobilnya hanya sebatas 1 botol mineral. Tanpa disadari, Jack malah meminum seluruh air itu sampai habis. Saking hausnya, ia tidak ingat kalau air itu merupakan satu-satunya air yang ia punya. Waktu demi waktu hanya keajaiban yang bisa membawa dirinya selamat. Maka dari itu, Jack menyempatkan diri untuk berdoa saat itu juga. Setelah selesai, ia pun sadar bahwa hanya berdoa saja tidaklah cukup, tapi ia juga harus berusaha sebisa mungkin agar keluar dari dalam sini. Lalu, Jack memeriksa jok belakang mobilnya dan melihat banyak sekali barang yang bisa ia gunakan. Dalam keadaan seperti ini, sebisa mungkin ia harus bisa melakukan sesuatu dengan barang-barang yang ada. Hal pertama yang dilakukan oleh Jack adalah meminum air yang menetes dari tanah. Ia nggak peduli lagi air itu terdiri dari campuran apa. Lalu ia juga sengaja membuat lubang kecil di kaca itu sambil menampung air yang menetes dengan botol air minum kosong. Saking parahnya, Jack yang kebelet pipis mau tidak mau harus kencing di mobilnya sendiri. Kemudian, ia mengambil bagian-bagian dari kursi lipat untuk dijadikan beberapa selongsong. Pada saat itu juga Jack melubangi lagi sunroof di mobilnya dengan sebuah pisau kecil dengan tujuan agar selongsong besi bisa tembus sampai ke atas. Agar selongsong itu tetap lurus, Jack mengambil sebuah tutup botol untuk dilubangi lalu dikaitkan dengan tali. Namun, lapar yang menyerang perut Jack membuat dirinya harus makan terlebih dahulu. Walaupun hanya memiliki sebuah biskuit, tapi tetap saja itu sangat amat berarti dalam keadaan seperti ini. Untuk minum pun ia hanya mengandalkan air bercampur tanah yang sudah ia tampung. Setelah selesai makan, Jack langsung mendorong selongsong itu secara perlahan menembus tanah. Satu persatu dari selongsong yang ia miliki pun dikaitkan dengan tali agar bisa menembus permukaan tanah. Kadar oksigen yang terus menipis membuatnya tidak tahan lagi, maka dari itu Jack harus membuat sebuah lubang agar tetap bisa bernafas. Semakin lama semakin berat untuk mendorong selongsong itu tembus ke permukaan. Dalam kondisi lemas dan lapar pun Jack harus tetap mengeluarkan tenaga sebisa mungkin. Setelah itu,